Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, para ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, pemuda-pemudi Aceh, serta seluruh rakyat Aceh dimanapun Anda berada. Meskipun hari ini hati kita masih dirundung pilu, di mana pergantian tahun yang biasanya kita sambut dengan syukur dan doa, kini kita jalani dalam suasana musibah banjir yang melanda wilayah kita, menyapu rumah penduduk, merusak jalan, fasilitas umum, dan memaksa ribuan saudara kita terpaksa mengungsi. Dalam situasi seperti ini, kita diuji sebagai satu bangsa dan satu masyarakat Aceh. Sejatinya kita diuji apakah kita mampu saling menopang, berbagi rezeki, dan mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita. Namun, kita juga harus mengingat bahwa musibah ini bukan hanya urusan rakyat Aceh, tetapi tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab kemanusiaan dari negara dan komunitas internasional. Kita tidak boleh lupa Perjanjian Damai MOU Helsinki tahun 2005 merupakan landasan bagi perdamaian Aceh. Perjanjian itu mencantumkan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat, menjunjung hak asasi manusia, dan memulihkan martabat rakyat Aceh setelah puluhan tahun di dalam penderitaan. Bencana ini mengingatkan kita kembali bahwa komitmen MOU tidak boleh hanya menjadi dokumen di atas kertas. Hak-hak rakyat Aceh atas keamanan, kesejahteraan, pemulihan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam harus dijamin sepenuhnya. Di sini, kami menyuruhkan kepada negara-negara sahabat, lembaga internasional, penjamin dan mediator perjanjian perdamaian tersebut, serta organisasi kemanusiaan dunia untuk tidak melepaskan tanggung jawabnya. Kami dari Gerakan Aceh Merdeka telah berkomitmen pada jalur damai, dan komitmen ini mestinya dibalas dengan dukungan yang nyata oleh semua pihak terhadap implementasi MOU Helsinki secara penuh. Jika dunia internasional menghendaki perdamaian berterusan secara global, maka jangan biarkan rakyat Aceh menghadapi bencana dan ketidakpastian politik seorang diri. Kita juga menegaskan bahwa hak asasi manusia bukanlah hadiah semata, melainkan hak mutlak setiap manusia, termasuk rakyat Aceh. Dalam hal ini, kami perlu ingatkan negara Republik Indonesia dan dunia internasional tentang hukum internasional yang berlaku, di mana negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak dasar warga negaranya, termasuk hak atas kehidupan, keamanan, dan standar hidup yang layak, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dalam kurung ICCPR dan ICESCR, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan dalam hukum dan hak asasi manusia.
Ketika negara membiarkan warga negaranya menderita akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diperburuk oleh kebijakan, dan negara tidak mengambil langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, maupun pemulihan yang memadai, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dan menurut prinsip due diligence dalam hukum internasional, negara wajib untuk mencegah dan meringankan dampak bencana terhadap warga negaranya. Kalau kegagalan sistematis ini disengajakan, maka dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melalui tindakan persecution atau tindakan tidak manusiawi oleh atau otoritas negara. Dengan demikian, berdasarkan ICCPR, ICESCR, dan Statu Roma, negara wajib mencegah dan mengatasi penderitaan rakyatnya akibat bencana. Kelalaian atau pembiaran secara sistematis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM menurut hukum internasional. Dalam keadaan bencana seperti sekarang ini, hak atas perlindungan jiwa, hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan, air bersih, pangan, dan jaminan keamanan adalah kewajiban negara dan dunia internasional untuk memenuhinya. Kami atas nama Gerakan Aceh Merdeka dengan tegas menolak segala bentuk kelalaian dan pembiaran terhadap penderitaan rakyat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentang kehadiran TNI di Aceh, kami, Gerakan Aceh Merdeka, menghargai niat baik pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir. Keselamatan dan pemulihan masyarakat tentu merupakan prioritas kita bersama. Namun demikian, kami perlu menyampaikan beberapa catatan penting terkait kehadiran TNI di Aceh agar tetap sejalan dengan nota kesepahaman MOU Helsinki. MOU Helsinki secara jelas menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk menciptakan situasi Aceh yang damai, sipil, dan bebas dari pendekatan militer. Dalam konteks tersebut, setiap kehadiran unsur militer di Aceh, termasuk untuk tujuan kemanusiaan, perlu dilakukan secara terbatas, transparan, dan bersifat sementara, serta di bawah mekanisme sipil yang jelas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kehadiran TNI tidak melampaui mandat kemanusiaan, tidak bersenjata secara berlebihan, dan tidak digunakan sebagai dasar untuk memperluas atau memperpanjang kehadiran militer di Aceh pasca bencana. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat Aceh serta konsistensi terhadap semangat perdamaian yang telah dibangun melalui MOU Helsinki. Saudara-saudaraku di Aceh, menjelang tahun baru ini, kita jadikan sebagai momentum memperbaharui komitmen kita pada perdamaian, persatuan, dan martabat bangsa Aceh. Mari kita saling membantu, menjaga ketertiban, dan memastikan anak-anak kita tetap bisa bersekolah meski dalam keadaan seperti sekarang ini.
Kami menyuruhkan kepada seluruh rakyat Aceh agar tetap sabar, namun juga harus tegas memperjuangkan hak-hak kita secara damai dan berdasarkan hukum. Lakukan sesuatu yang baru, yang apabila dilakukan akan melahirkan sesuatu yang baru, maka lakukanlah. Sebab sesal selalu datang terlambat, dan ia mendahului sadar terlambat. Akhir kata, semoga Allah meneguhkan hati kita, melindungi tanah Aceh dari bencana, dan memberi jalan keluar bagi rakyat Aceh menuju masa depan yang damai, bermartabat, dan jangan lupa bahwa solidaritas serta keberanian moral sebagai bekal memasuki tahun baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, Johan Makmur. Terima kasih.